Media Vietnam, Soha.vn, bingung lihat supporter timnas Indonesia ramai minta Shin Tae-yong dipecat usai kalah dari China. Sebab, sebelum melawan timnas China, Shin Tae-yong mendapat banyak sekali pujian. Soha heran melihat sikap supporter timnas Indonesia yang cepat berubah dalam menyoroti kiprah Shin Tae-yong. Sebab, beberapa waktu sebelumnya pelatih asal Korea Selatan itu banjir pujian karena berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Tak sampai di situ, Shin Tae-yong juga mampu membawa skuad Garuda mendulang hasil yang cukup baik di 3 laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan menahan imbang Arab Saudi, Australia, serta Bahrain, kiprah timnas Indonesia sudah mengejutkan banyak tim di Asia. Tetapi, sikap supporter langsung berubah usai timnas Indonesia kalah 1-2 dari China. Kekalahan itu didapat di matchday keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pada hari-hari sebelumnya, pelatih Shin Tae-yong banyak dipuji karena berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya, tulis Soha, Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024. Kemudian hasil imbang beruntun di 3 laga menghadirkan kejutan di sepak bola Asia. Seluruh tim Asia memuji Indonesia, tentu saja supporter Indonesia sangat senang, lanjutnya. Namun, setelah hanya sekali kalah dari China, pelatih Shin Tae-yong langsung mendapat banyak kritik. Bahkan, banyak yang menyerukan agar juru strategi Korea itu dicopot. Mengapa sepak bola Indonesia tiba-tiba berubah? Jelas Soha, usai laga melawan China, tagar Shin Tae-yong out memang menggema kencang di media sosial. Banyak netizen meminta Shin Tae-yong dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia, tetapi, seruan itu tentu saja tak terjadi. Shin Tae-yong masih menduduki posisi kepala pelatih di timnas Indonesia. Kini, Shin Tae-yong tentunya siap berfokus menatap laga berikutnya yang akan dilakoni timnas Indonesia pada November tahun 2024. Bulan depan, skuad Garuda akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di SUGBK. Salah satu media Korea Selatan turut menyoroti permintaan Bahrain untuk memindah venue pertandingan melawan timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan kembali melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret tahun 2025 untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut rencananya digelar di Stadion Gelora Utama Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Namun, Federasi Sepak Bola Bahrain, Bahrain FA, belum lama ini mengajukan permintaan ke AFC dan FIFA untuk memindahkan venue pertandingan ke tempat netral. Alasannya yakni demi keselamatan para pemain. Bahrain FA mengklaim mendapat banyak ancaman dari supporter timnas Indonesia. Hal tersebut merupakan buntut hasil imbang antara Bahrain vs timnas Indonesia pada tanggal 10 Oktober lalu. Kala itu Bahrain mampu menahan tim asuhan Shin Tae-yong dengan skor 2-2. Kekecewaan supporter timnas Indonesia bukan sekedar karena gagal menang tetapi disebabkan adanya beberapa keputusan janggal dari wasit. Salah satu yang paling menyakitkan adalah gol penyama Bahrain yang tercipta pada menit ke-99. Pasalnya tambahan waktu babak kedua hanya 6 menit. Fans Indonesia lalu meluapkan emosinya dengan menebar kritik ke akun media sosial FA Bahrain. Hal ini sekaligus menjadi dasar Bahrain FA mengajukan pemindahan lokasi pertandingan. Media asal Korea Selatan, OSEN, kemudian menilai permintaan PSI-nya Bahrain itu sebagai sesuatu tindakan pengecut. Bahrain yang telah membuat marah Shin Tae-yong, mengajukan permintaan pengecut untuk menggelar pertandingan di negara lain, tulis OSEN. Lebih lanjut, OSEN memprediksi permintaan Bahrain tersebut berpeluang ditolak FIFA. Tampaknya permintaan Bahrain untuk menggelar laga melawan timnas Indonesia di negara lain akan ditolak, tulis OSEN. Sementara itu, Shin Tae-yong sebelumnya sempat memberikan pembelaan kepada netizen Indonesia yang melakukan penyerangan ke media sosial FA Bahrain. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai apa yang terjadi cukup wajar. Menurutnya, fans layak kecewa karena memang sudah dirugikan, 100% tidak masuk akal, karena kalau saya lihat orang Indonesia itu memang baik. Dan memang masuk akal apa yang mereka lakukan karena waktu itu keputusan tidak adil. Jadi itu memang sesuai saja. Kami pun datang bertandang ke mereka,
mereka pun harus bertandang ke kami, ucap Shin Tae-yong. Kelvin Verdonk sudah berada di Belanda usai memperkuat timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin kembali bergabung dengan timnya di Belanda, NEC Nijmegen. Dia pun mencurahkan hatinya terkait apa yang ia alami bersama timnas Indonesia dalam dua laga yakni melawan Bahrain dan China. Ini adalah pertandingan di mana Anda bisa mendapatkan 3 poin 2 kali, meskipun kami tidak menargetkannya, kata Kelvin. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit, gagal meraih kemenangan melawan Bahrain usai diimbangi 2-2 dan dikalahkan China 1-2. Kepada media Belanda, Forza NEC Kelvin menceritakan aib Bahrain dan China. Pertama kami bermain sangat buruk melawan Bahrain. Wasit di sana juga tidak bagus. Saya kira ada tambahan waktu 6 menit dan mereka mencetak gol di menit ke-99, keluh Kelvin. Sepertinya dia membiarkan permainan berlanjut hingga Bahrain mencetak gol. Kami kurang beruntung dalam hal itu, tapi kami sendiri juga tidak bagus, ungkap pria berdarah Aceh itu. Lebih lanjut, Kelvin mengatakan kesalahan timnas Indonesia saat dikalahkan China adalah kurang konsentrasi. Dia juga menyebut China suka mengulur waktu. Kami difavoritkan melawan China, namun Anda dengan cepat tertinggal di babak pertama. Dalam jenis permainan seperti itu, sangat sulit untuk bangkit jika Anda tertinggal, urai Kelvin. Negara-negara tersebut akan mengulur waktu. Kiper tersebut selalu mengalami masalah pada tulang rusuknya dan selalu terjatuh. Itu sebenarnya dimulai pada skor 0-0. Gol balasan datang terlambat, pungkasnya.